warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, inilah suasana di depan kantor Camat Batu Geliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah. Ini adalah suasana di depan kantor camat ini karena disinilah lokasi acara safari Ramadan Silaturahim Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah malam hari ini untuk kegiatan safari Ramadan yang pertama. Siap perintah, woi Pak Camat. Halo. Aman. Ya. Ya. Tanda tangan di lokasi, guys. Halo. Mantap, Pak Ketua. Wih, Pak Kabat, wih. Selamat datang oleh Bupati Lombok Tengah, kemudian didampingi oleh Ketua DPRD Kabupaten Lombok Tengah, kemudian juga anggota Forkopimda Kabupaten Lombok Tengah yang lainnya. Kemudian perwakilan dari Kapolres, kemudian juga perwakilan dari Dandim 1620 Lombok Tengah. Mohon berkenan untuk mendampingi Bupati Lombok Tengah untuk menyerahkan santunan dan bingkisan atau bantuan kepada perwakilan anak yatim dan lansia yang ada di Kecamatan Batu Geliang Utara. Hadirin yang saya hormati, punya keyakinan bahwa kalau Rasul itu meninggal usia 63, maka umatnya tidak akan pernah jauh dari 63. Tinggal bapak-bapak berhitung sekarang. Nabi itu meninggal di usia 63. Sekarang bapak-bapak usianya berapa? 63, ada yang berumur 70, 80, 70, 60, dikurangi 63 kali beliau umur. Tidak akan pernah jauh dari itu. Maka pembangunan ini kita harus pacu semua. Semangat kita bersama-sama untuk siapa? Untuk generasi kita di masa depan. Hari ini sedang kita membuat batu pijakannya. Alhamdulillah wa syukurillah,
Politeknik Kesehatan akan terbangun nanti di timurnya kantor bupati. Sudah orang-orang berpikir tentang kesehatan itu pengutangan terbangun. Selanjutnya nanti akan dibangun kantor imigrasi di depan kantor bupati. Itu DED-nya sudah kami lihat terjadi. Mudah-mudahan sifatnya itu terbangun. Nah, semua ini tentu untuk generasi-generasi penerus kita. Kemarin Lubung Sami menyekolahkan 10 orang penghafal Quran, 9 orang penghafal Quran. 10 plus 9 sama dengan 19. 9 itu ada yang kuliahnya di kesehatan, di pidana, ada yang sekolah di lingkungan, ada yang kuliah di farmasi dan lain sebagainya. 10 itu sedang kuliah di kedokteran. Itu tidak pakai uang pemerintah. Sekali doang dana 500. Kali sebulan dana 5 miliar. Siapa itu para penghafal? Tapi harus mengurusan kita. Harus dulu dengan taman neraka. Ya, taman neraka burung taman neraka 10 ini. Karena di antara 10 itu ada satu yang bersahabat dengan penghafal Quran. Maka rekan-rekan pegawai yang saya absen tadi itu setiap bulan itu bersedekah Rp5.000 dari sendiri seikhlasnya. Seperti yang sudah kami sampaikan. Para pegawai-pegawai ini yang tadi kami absen itu bersedekah Rp5.000 dari sendiri seikhlasnya. Setelah dikumpulkan itu kurang lebih setahun itu kita bisa dapat 2 miliar. Iya, cepat sekolah penghafal Quran ini dari itu. Izin dulu, makna safari Ramadan bagi seorang ketua DPRD Lombok Tengah niki. Maknanya kita dapat bersilaturahmi dengan masyarakat banyak. Seperti saya dari Kopang dapat bersilaturahmi ke Kecamatan Batu Kliang Utara. Dan insya Allah kita akan terus mengikuti acara seperti ini. Ini adalah peluang emas bagi kita di bulan suci Ramadan ini dapat bertemu dengan masyarakat secara langsung dalam arti silaturahmi. Dan pemerintah daerah tentunya juga DPRD bisa menyampaikan program-program yang telah dilaksanakan. Ya, itu juga ya. Ya, tadi kan melalui Pak Bupati disampaikan. Tidak seperti apa yang disampaikan oleh Pak Bupati. Tidak mungkin Pak Bupati sendiri yang membangun daerah ini. Pak Bupati juga membutuhkan sinergitas antara eksekutif dan legislatif dan semua stakeholder yang ada di Kabupaten Lombok Tengah ini. Sejauh ini pelaksanaan safari Ramadan bagaimana nih menurut Ketua DPRD ini? Alhamdulillah. Ada hal-hal yang mungkin perlu ditambahkan ya, atau seperti apa yang disampaikan oleh Pak Bupati tadi, ini adalah merupakan event setiap tahun, ya, kecuali dulu waktu kita COVID itu tidak dilaksanakan, tapi setelah itu alhamdulillah seperti tahun kemarin dan tahun ini terus akan dilaksanakan seperti ini. Terima kasih banyak Pak Oke, Ketua. thank you. Misi sampai saat ini sudah 88,8%. Nah, tentu ini dari sedikit sekali. Mengingat masa jabatan ini kan mau berakhir, kemudian pilkada di bulan November. Dengan kondisi masa jabatan kurang dari 1 tahun, kemudian dihadapkan dengan COVID berjalan 2 tahun, kita tertatih. Namun karena kebersamaan kita semua, maka misi itu bisa berjalan. Mudah-mudahan ke depan siapapun yang diridhai oleh Yang Maha Kuasa, tentu kita berharap bisa diteruskan dengan memperbaiki hal-hal yang kurang, untuk disempurnakan. Tinggal berapa persen ini jalan kita? Tinggal 20-an%. Anggaran yang dibutuhkan berapa? Sekitar 40-50 miliar. 20% berapa kilo? 50 bagi 2 ya, sekitar ada sekitar 30-40. Ini Gerindra dapat di provinsi. Kondisi Gerindra yang 10 kursi hari ini
sebagai pemicu semangat teman-teman bahwa mandat yang diberikan oleh rakyat kepada kami tentu ini harus menjadi perhatian terhadap aspirasi-aspirasi masyarakat yang tentu dikelola oleh rekan-rekan DPR yang hari ini Tuhan sedang memberikan mandat kepada mereka. Nah, terhadap apa tadi? Apakah mami akan mantap maju? Apakah mantap maju NTB 1? Kita tetap menunggu skenario Tuhan. Nah, pleno juga presiden belum selesai, kemudian pleno-pleno yang hari ini sedang posisi provinsi tentu akan dibawa ke pusat juga kan. Belum selesai dengan kesibukan para petinggi-petinggi partai di pusat juga menjadi akan perhatian untuk kita bersabar dulu melihat seperti apa nanti partai ini ke depan. Kami diperintah seperti apa juga kan perlu kita menunggu dan kalau mengatakan siap tidak ya tentu skenario Tuhan lah yang akan membuat kita menjadi semangat untuk menjawab semua itu nanti ya. Tapi kemenangan Prabowo kan bisa menjadi tiket maju gubernur juga nih di NTB. Kemenangan Pak Prabowo bisa menjadi tiket untuk maju di NTB. Saya jujur saja katakan kan semua orang juga punya impian, punya harapan, namun sering sekali saya kandas dalam satu perjalanan akibat dari terlalu ceroboh mengambil sikap. Nah, maka sikap itu harus hati-hati dulu ya. Itu ini kan tadi 20% jalan kita belum mantap ternyata. Kantor imigrasi itu mudah-mudahan ini bisa terrealisasi. Tapi di 2025 ya, dan politeknik kesehatan juga kita berharap bisa terrealisasi. Nah, yang penting untuk tadi saya lupa menjelaskan bahwa kota yang sudah diterima P3K kita sekitar 1.560 ya, 1.664. Itu ada kesehatan, kemudian ada umum juga. Jadi SD, SMP, nah itu boleh ikut tes P3K dia. Kemudian guru ada kurang lebih sekitar 800-an. Itu lupa saya untuk sampai. kota tahun ini ya? Iya, untuk kota Tahun 2024 sama imigrasi. mudah-mudahan. Cocok dong. Apa malik bare oleh bare Soal untuk peningkatan PBB katanya Kadus juga kan ini gimana maksudnya tadi? Kami sedang membuat regulasinya. Apakah nanti kepala dusun ini ikut terlibat penuh dalam penarikan pajak bumi dan bangunan? Karena kami melihat skop yang lebih kecil di samping kepala dusun juga sudah ada kendaraan operasional untuk jalan ke rumah-rumah penduduk yang memang harus membayar pajak. Nah, sisi lain kalau kami hitung per kadusan itu tidak kurang dari 200 sampai 300. Nah, kalau satu sedahan itu bisa mengelola 2 desa, maka kurang lebih ada sekitar satu desa itu rata-rata sekitar 1.500 sampai 2.000 kepala keluarga, bahkan desa-desa besar. Maka ini menjadikan hambatan, kendala dan rintangan bagi para sedahan. Bukan berarti mengkebirikan tugas-tugas dan fungsi sedahan, tapi dibantu nanti sama kadus-kadus yang ada di 12 kecamatan. Karena itu jumlahnya ada 1.825. Itu lebih memaksimalkan kerja-kerja penarikan pajak. Ya. Infonya standar harga kita juga naik tahun ini, Pak Bupati. Itu butuh kajian. Itu butuh kajian. Tidak semua. Tidak semua. Misalnya pinggir pantai radius berapa itu ada kajiannya itu. Ya. Siap.